Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi bersama Bang Belly tentunya di sini di channel kesayangan kalian semua, Belly Roadshow. Oke teman-teman, lagi-lagi Bang Belly akan informasikan seputar BLT BPJS Ketenagakerjaan yang tahap 3 kemarin cair dan ada beberapa yang belum cair. Nah, ini ada informasi penting ya. Tapi sebelum masuk ke sana, Bang Belly minta tolong teman-teman untuk selalu dukung channel Bang Belly dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Oke. Yuk langsung kita buka beritanya, ada apa ya? Nah, ini dia. Jadwal pencairan BLT tahap 4. Syarat dan prosedur di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, jadi jangan khawatir teman-teman yang belum dapat BLT BPJS tahap ketiga yang mungkin belum cair kemarin, sempat menunggu-nunggu dan sedikit emosi, jangan khawatir. BLT BPJS masih berlanjut. Nah, sekarang mau masuk ke tahap keempat. Mungkin teman-teman datanya ada di tahap keempat ya. Ini jadwal pencairannya ya, BLT tahap 4 kita lihat. Pencairan bantuan langsung tunai BLT atau bantuan subsidi upah gaji tahap 4 kemungkinan besar baru akan terrealisasi seluruhnya pada pekan depan ya. Sebab Kementerian Ketenagakerjaan pekan ini masih menjalankan proses pengecekan data calon penerima BSU tahap 4. Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia menyatakan Kemenaker baru menerima data 2,8 juta calon penerima BLT tahap 4 dari BPJS Ketenagakerjaan pada Rabu kemarin, 16 September. Sementara pengecekan kesesuaian data rekening dan persyaratan calon penerima BLT BPJS, kata Ibu Ida, akan dilakukan secepatnya maksimal dalam waktu 4 hari kerja. Artinya apabila Kemenaker butuh waktu 4 hari kerja untuk checklist data, proses pengecekan data calon penerima BLT tahap 4 baru akan selesai pada Senin pekan ya. Hari Senin minggu depan gitu. Pekerja yang berhak mendapat SSU ialah pekerja yang memenuhi sejumlah persyaratan seperti bergaji di bawah 5 juta dan menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Ibu Ida menambahkan hingga hari ini Kemenaker sudah menerima data 11,8 juta penerima BLT dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan tahap 1 hingga 4. Pada tahap 1 Kemenaker menerima 2,5 juta. Kemudian tahap 2 sebanyak 3,5 juta. Saat ini penyaluran subsidi gaji dari ketiga tahap sudah berjalan, ujar Ibu Ida ya. Jadi masih berjalan. Mudah-mudahan siapa tahu teman-teman masih dapat ya masuk di tahap ketiga. Kalau nggak masuk jangan khawatir, masih ada tahap 4 ya. Dan direncanakan akan mulai disubsidi di minggu depan hari Senin ya. Gitu. Nah, ini sedikit Bang Belly bacain syaratnya, yaitu pertama berstatus WNI dibuktikan dengan nomor KTP. Kedua, berstatus sebagai pekerja atau buruh menerima upah, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial BPJS. Keempat, status peserta BPJS kerjaan dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Kelima, tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020, tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, menerima gaji di bawah 5 juta, memiliki rekening bank yang aktif, bank negara atau bank swasta bebas. Boleh nomor rekening didaftarkan perusahaan prakerja BPJS untuk menerima BLT. Nah, di sini tidak dijelaskan ya, kemarin ada yang bertanya kalau pensiunan dapat nggak gitu ya. Kayaknya sih selama gajinya di bawah 5 juta ya boleh, masih dapat gitu. Dan selama masih mengikuti iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai pertanggal Juni 2020 gitu. Jadi teman-teman tinggal dicoba verifikasi sendiri gitu, apakah kira-kira pensiunan dapat apa enggak. Tapi yang jelas ini tidak bicara soal apakah dia pensiun, apakah dia latar belakangnya pejabat negara atau apapun. Yang jelas di sini hanya dijelaskan gaji di bawah 5 juta, warga negara Indonesia, kemudian mengikuti membayar iuran peserta BPJS sampai pertanggal 20 Juni 2020. Itu aja sih syaratnya ya. Nah, ini dia nih, ada juga penyebab
prakerja belum terima BLT. Perlu dicatat, sasaran penerima bantuan subsidi dari pemerintah pada 2020 dipatok sebanyak 15.725 pekerja. Oleh karena itu, jumlah penerima bantuan ini terbatas. Pada angka tersebut, selain itu, berdasarkan keterangan, ada setidaknya 4 kategori penyebab yang membuat pekerja swasta tidak menerima bantuan BLT. Pertama, pekerja tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, artinya pekerja itu memang tidak memenuhi syarat untuk menerima BLT. Kedua, perusahaan belum mendaftarkan nomor rekening pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jika ini terjadi, pekerja tak bisa menerima BLT meski berstatus peserta aktif dan bergaji kurang dari 5 juta. 3. Bantuan subsidi upah diberikan secara bertahap. Oleh karena penyaluran bantuan bertahap, ada kemungkinan pekerja belum menerima BLT karena namanya terdata untuk pencairan tahap selanjutnya gitu. Hingga 17 September proses BLT baru berjalan sampai tahap 3 dan total penerimaan belum menyentuh angka 15 juta gitu teman-teman. Keempat, data rekening masih dalam proses verifikasi. Proses ini bisa berlangsung di BPJS Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Yaitu ya teman-teman 4 penyebab prakerja belum terima BLT BPJS ya. Berdasarkan penjelasan dari Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, dalam proses verifikasi data rekening calon penerima BLT ada beberapa hal yang menyebabkan tak lolos proses checklist. Bisa saja ketika proses pemberian data rekening masih buka tapi ternyata tutup gitu dalam beberapa waktu bulan setelahnya. Jika menemukan data rekening yang ditutup atau lama tidak aktif, Kemenaker akan mengembalikan data tersebut ke BPJS atau ditindaklanjuti ke pihak berkepentingan, yaitu perusahaan, agar segera diinformasikan kepada pekerjanya. Jadi pastikan juga rekeningnya aktif ya teman-teman ya. Jadi jangan ya misalkan punya rekening tapi nggak pernah ada transaksi, itu selama 3 bulan biasanya nggak aktif dikategorikan di bank. Jadi teman-teman juga mesti ngecek ke HRD-nya, minta dicek rekening dan ke bank juga. Itu aja teman-teman ya, semoga bermanfaat informasinya dan selalu dukung channel Bang Belly dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng. Oke teman-teman ya, terima kasih atensinya. Dari Bang Belly sekian dulu, tungguin terus informasi-informasi terupdate dari Bang Belly. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.